Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi malam hari ini, hari Jumat yang begitu indah. Saya dan segenap pengurus mau mengucapkan kepada kita semua yang sedang berada di manapun kita berada, Tuhan Yesus tetap menyertai dan Tuhan Yesus tetap memberkati setiap langkah kita. Amin. Dan malam hari ini tiba saatnya untuk kita masuk di dalam pujian penyembahan kita. Dan malam hari ini juga sama-sama kita GBI Gregorio Robinson mau bersatu hati untuk berdoa dengan satu iman, dengan satu tujuan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Haleluya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala perbuatan yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Atas segala berkat, atas segala sukacita, atas segala kesehatan, dan bahkan keselamatan yang masih terus Engkau curahkan pada kami semua Tuhan. Dan kami sadar, kami tahu Tuhan, tidak ada yang mampu kami berikan untuk boleh membalas segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Selain daripada pujian dan penyembahan yang tulus daripada hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran kami. Dan biar pada malam hari ini Yesus, semua jemaat GBI Gregorio boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya, haleluya, amin, Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, penuh dengan sukacita dan damai bagi kita semua. Tuhan pasti akan memberikan solusi yang tepat bagi kita. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari lagi kita percaya, apapun yang terjadi, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat waktu, dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu,
sejenak. Saya mau mengajak semua jemaat, semua yang menonton, semua yang melihat akan video ini, live streaming ini, saya mau mengajak semuanya, kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan hanya pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Kita berdoa, sama-sama kita berdoa. Yang pertama, mari kita doakan untuk kebangkitan negara kita Indonesia, kepulihan dari Indonesia. Yang kita tahu semakin hari korban semakin bertambah karena COVID-19. Tapi kita percaya bahwa kita dapat melalui krisis ini bersama-sama. Mari kita buka suara kita doa sama-sama, kita angkat doa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan Yesusku yang penuh kasih, kami berdoa terutama untuk bangsa kami Tuhan, untuk negara kami Indonesia, untuk tanah air kami Tuhan, di mana kami berdiri sekarang. Dengan rendah hati Tuhan, dan kami rindu, kami mau negara kami cepat pulih Tuhan, bisa melalui krisis ini bersama-sama Tuhan. Dan kami hanya dapat mengandalkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa Tuhan, jika kami tidak melaluinya tanpa Engkau. Karena kami yakin Engkau pasti akan selalu bersama dengan kami. Engkau ada berjuang bersama kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, para umat-umat-Mu ini Tuhan. Dengarkanlah doa kami Bapa, dalam nama-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang ke dunia ini dengan sebuah rancangan yang indah, Yes Tuhan. dengan sebuah tujuan yang mulia Tuhan. Amin. Engkau taruh kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Yes. Dan kami juga tahu Tuhan, di dalam perjalanan kami Tuhan, mungkin ada tanjakan, mungkin ada rintangan Tuhan, ada badai topang menerpa kita semua Tuhan. Amin. Tapi kami percaya, kami yakin Yesus, Yes, kami percaya. dalam segala keadaan, dalam segala waktu, Tuhan Allah El Shaddai adalah Allah yang perkasa dan mulia. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya, kita mau belajar untuk kita selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam Oh hidup yes kita. Tuhan, kami bersyukur. Atas segala senyuman kita, atas segala tawa kita, bahkan atas segala tangisan hidup kita. Yes Tuhan. Kita mau belajar, oh Tuhan, oh Roh Kudus, ajari kami untuk terus bersyukur Tuhan, Amin. menerima apapun yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian yang berkata, dalam kejadian apapun, dalam perkara apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, kita mau terus bersyukur. Haleluya Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kunci utama kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang, menjadi garam. Haleluya Tuhan. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah Yesus kau bagi dosa. haleluya Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau memanggil untuk setiap hati yang sedang dalam pergumulan. Malam hari ini Tuhan mau mengetuk setiap pintu hati yang sedang di dalam permasalahan yang berat. Biarlah pada malam hari ini doa kita yang menjadi senjata kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan masuk di dalam hatimu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin pada hari ini sedang di dalam sebuah ikatan permasalahan yang berat Tuhan. Baik permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi maupun sakit penyakit Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung Tuhan. Di dalam nama-Mu ada jalan keluar. Di dalam nama-Mu ada kemenangan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban untuk setiap permasalahan kami Tuhan. Tuhan mau berdoa, kami mau terus Tuhan
pegang pada salib-Mu Yesus. Kami mau terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Amin. Sampai kemuliaan dan mahkota Engkau taruh di atas kepala kami Oh Yesus. yes Tuhan. Oh Tuhan mau memberkati setiap bidang usaha yang dikerjakan oleh Engkau. Tuhan mau memberkati setiap perbuatan tangan-Mu, setiap bidang studi, setiap masa depan orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkata Tuhan mau memberkati daripada berkat Allah Bapa Ishak, Allah Bapa Abraham, Allah Bapa Yakub turun atas kita semua. Haleluya Tuhan. Dan juga Tuhan mau berdoa dengan belas kasihannya. Tuhan mau menjamah untuk setiap anak-anak yang sedang sakit. Buka hati dan Tuhan mau berdoa. Biar pada malam hari ini menjadi sebuah titik balik, menjadi sebuah halaman yang baru di dalam hidupmu. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan berdoa, Tuhan mau kita semua membuka hati dan Tuhan mau bekerja. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Malam ini menjadi malam kemenangan kami semua Tuhan. Amin. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Keluarga Gregory Robinson Yesus, bertatalah dan datanglah di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita kasih pujian lebih lagi. Kita masuk lebih dalam. Kita angkat pujian ini. Chu, 我也献去你里面，求你充满我，来充满我，耶稣。主，我的心求你里面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充
penyembahan kami, bahkan doa kami Tuhan, Oh, yes. kami naikkan hanya di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus yang perkasa dan yang ajaib. Mari sama-sama kita mau katakan haleluya. Haleluya. Amin, Amin. amin, amin. Yes, haleluya. Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita yang paling berbahagia, masih diberi kesempatan begitu indah bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus pada Jumat malam ini. Walaupun lewat live streaming ini, tidak ada yang lain bisa menghalang kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebesaran Engkau Tuhan agung dan mulia. Pada malam yang indah ini, kami diberikan kesempatan bisa datang di hadapan-Mu, menyembah, memuji, sujud di tempat ini. Berbicara kepada kami Tuhan, berikan kami hikmat pengetahuan supaya kami bisa meresponi firman-Mu dengan baik dan mengerti apa yang Engkau ungkapkan isi hatimu. Saya serahkan dari awal sampai akhir di tangan-Mu Tuhan. Engkaulah sendiri beracara dan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang sering bertanya kepada saya, kalau seseorang yang percaya bisa mengalami mujizat terjadi dalam hidupnya. Jadi saya belum menjawab dengan pertanyaan mereka. Mari kita buka Alkitab dan kita baca Alkitab lebih dulu, baru saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Silakan. Lukas 5 ayat 17. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus, iman dalam perjanjian baru berasal dari bahasa Yunani, itu pistis, itu kata benda. Kalau kata kerjanya ada pisteo. Artinya iman lebih terletak pada hakikat, komitmen, kesetiaan, pengandalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau tindakan aktif mempercaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang pengandalan, adalah mengandalkan kuasa Yesus, menaruh harapan satu-satunya pada Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang lain
selain Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan mereka, mengapa atau bagaimana seseorang bisa melihat atau mengalami mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya? Malam ini saya akan memberitahu dengan 4 cara yang memiliki iman yang bisa melihat atau mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Pertama adalah iman yang aktif. Mari kita buka Alkitab, kita baca lagi Lukas pasal 5 ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengungsung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, syarat pertama bisa melihat atau mengalami mujizat-mujizat Tuhan adalah memiliki iman yang aktif. Kita mau belajar seperti iman dari pengungsu, membawa si lumpuh sangat luar biasa. Dari pengungsu mau berbuat sesuatu bagi si lumpuh, atau mau bertindak segala sesuatu dan berusaha semaksimal mungkin bisa membawa si lumpuh di hadapan Yesus. Demikian kita mau mengalami dan melihat mujizat-mujizat Tuhan, kita harus juga berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau bertindak sesuatu, terutama membawa seseorang bisa datang kepada Tuhan Yesus, bisa membawa seseorang atau mendorong dia bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Bahkan kita juga membawa seseorang supaya dia bisa percaya Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pembawa harus lebih utama percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara. Demikian juga kita melihat si pengungsung itu juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang tak terbatas untuk menyembuhkan segala penyakit. Bapak, Ibu, inilah iman yang aktif, bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Yang syarat yang kedua, mempunyai iman yang pantang menyerah. Kita buka lagi Lukas 5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dan kita harus memiliki iman yang pantang menyerah. Ketika pengungsung terhalang oleh orang banyak berkerumun di sana, pengungsung tidak kecewa, tidak putus asa, dan pengungsung tidak menyerah begitu saja, tetapi pengungsung tetap maju terus, pantang menyerah, dan pengungsung terus berusaha semaksimal mungkin
membawa si lumpuh bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga tindakan iman pengusung naik ke atap dan membongkar atap dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Tuhan Yesus Kristus. Ini namanya iman pantang menyerah, akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, supaya kita bisa melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, iman yang ketiga adalah memiliki iman yang kreatif. Iman yang kreatif mencari solusi di tengah-tengah masalah, mencari kesulitan di tengah-tengah masalah, berani bersedia menempuh risiko naik ke atap rumah untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi sedikit ilustrasi tentang iman yang kreatif. Dulu saya juga pernah mendoakan orang stres, orang gila. Pertama yang harus saya menghadapi dengan kondisi yang bau, karena orang stres, orang gila jarang mau mandi dan jarang mau gosok gigi, bahkan jarang mau ganti pakaian. Dari kedua yang harus saya menepi risiko adalah baunya, kotornya. Dan saya juga harus menemani dia dengan kondisi yang kotor. Saya juga harus menghibur dia dengan kondisi bau yang kotor. Saya juga harus membantu dia mencari jalan keluar yang tepat dengan kondisi bau dan kotor. Inilah namanya iman kreatif, bisa melihat mujizat Tuhan. Sehingga saya dapat melihat mujizat Tuhan. Orang stres, orang gila dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat, kalau kita bisa melihat atau mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita, kita harus memiliki iman mengalahkan keegoisme. Kita lihat si pengusung rela berkorban demi kesembuhan si lumpuh. Pengusung mempunyai kesatuan hati, bekerja sama, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika salah satu pengusung itu berpikir egois, mungkin si lumpuh tidak dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tanpa kerjasama yang baik dari pengusung, kemungkinan si lumpuh bisa terjatuh. Si lumpuh bisa mengalami keadaan lebih buruk dari semulanya. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, untungnya si pengusung memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus bagi si lumpuh. Kasih Tuhan Kristus itulah menggerakkan si pengusung bertindak dalam iman. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyingkirkan egoisnya.
Keegoisme adalah hambatan terbesar dalam persekutuan dan racun dalam kebersamaan. Akhirnya si lumpuh mengalami pengampunan dosa dan kesembuhan dari kelumpuhan serta memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mau melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, ingat kita harus memiliki 4 iman ini. Pertama, iman yang aktif, iman yang pantang menyerah, iman yang kreatif, iman mengalahkan keegois. Percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Percaya dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan sanggup membuka jalan di saat tidak ada yang jalan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Renungan firman sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu malam yang indah ini. Kami tetap ada bersamamu di gereja GBI Gregorio Rio Robinson. Kami sudah mendengar sabdamu ketika kami ingin melihat mujizat-mujizat terjadi. Kami mempunyai 4 iman ini. Iman yang aktif, iman yang pantang menyerah, iman yang kreatif, iman yang mengalahkan egois. Kami akan mengalami, walaupun saat ini kami ada bermasalah, ada persoalan, ada penderitaan, ada masalah rumah tangga, ada masalah keuangan, ada masalah sakit penyakit. Kami percaya kami akan praktekkan dengan 4 iman ini. Kami akan melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan dipulihkan, kami akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Amin.